Halo semua, di sini kami akan menjelaskan sebuah layanan yang bernama e-court. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Kevin Ferenc Lordi, Rizky Raihan Gunawan, Valentina Putri Raharjo, dan Golio Balga. Jadi apa itu e-court? E-court adalah layanan yang bagi pengguna atau masyarakat yang terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online. E-court ini itu untuk mendapatkan taksiran biaya perkara secara online dan juga melakukan pembayaran biaya itu secara online. Pemanggilan dari e-court itu juga bisa dilaksanakan secara online dan juga persidangan juga bisa dilakukan dengan online. Contohnya seperti sidang memakai Zoom, meeting, atau memakai Microsoft Teams. Dasar-dasar hukum dari e-court ada 4, yaitu yang pertama ada Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Yang kedua ada Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang ketiga ada keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI nomor 1294 DJA HK 006 SK 5 tahun 2018, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dan yang terakhir ada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 122 KMA SK nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman pengguna terdaftar sistem informasi dan pengadilan. Apa aja itu layanan e-court? 1. E-filing, pendaftaran perkara secara online dalam perkara gugatan atau permohonan perdata kepada pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. E-payment, dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya e-skum dan nomor pembayaran virtual account yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik multi-channel yang tersedia. Dasar hukum e-payment adalah pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. 3. E-summons, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court. 4. E-litigasi, sebuah sistem di mana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik, meliputi pertukaran dokumen persidangan, yakni jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. Nah, jadi siapa aja sih yang bisa menggunakan e-court? Yang pertama ada seseorang yang terdaftar atau advokat. Yang kedua ada pengguna insidentil atau non-advokat. Sebelum kita mengajukan sebuah perkara, kita harus memiliki sebuah akun e-court dengan mendaftarkan di www.e-court.mahkamaagung.go.id. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat akun ini ialah bagi seorang advokat harus memiliki alamat email yang valid. Setelah itu, mengisi data advokat sesuai dengan persyaratan di Perma nomor 3 tahun 2018, yaitu KTP, kartu tanda anggota, dan berita acara sumpah advokat. Bagi pengguna insidentil, dapat melakukan pendaftaran dengan datang ke pengadilan dengan menyiapkan KTP, kartu pegawai, surat kuasa khusus, dan izin insidentil dari ketua pengadilan. Akun ini hanya dapat digunakan 1 kali perkara,
Dan setelah 14 hari putusan, kita tidak dapat lagi untuk mengakses data perkaranya. Setelah akun pengguna dinyatakan terverifikasi, maka kita bisa mengajukan perkara. Tahapan pendaftaran perkara yaitu, yang pertama adalah memilih pengadilan. Setelah itu, pilih jenis perkara dan klik tambah gugatan. Setelah itu, kita akan mendapatkan nomor register online. Lalu, kita dapat melengkapi data seperti mengupload surat kuasa, mengisi data pihak penggugat, tergugat, dan turut tergugat dengan menggunakan file PDF. Hal selanjutnya, kita akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara berupa ISKU dan dilanjutkan dengan pembayaran melalui e-payment. Setelah melakukan pembayaran melalui e-payment dan terverifikasi, maka kita akan mendapatkan nomor perkara dan akan mendapatkan panggilan elektronik atau e-summons, lalu melakukan persidangan elektronik atau e-litigasi yang dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Ada 5 kelebihan e-court. Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan lebih murah, yang kedua adalah meminimalisir pungli, yang ketiga adalah administrasi perkara lebih transparan, mudah, dan cepat. Yang keempat adalah dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun dalam waktu tertentu. Yang kelima adalah memiliki legalitas dalam panggilan elektronik untuk keperluan administrasi dan sidang. Ada 3 kekurangan e-court. Yang pertama adalah sistem upload dokumen dalam sistem aplikasi e-court beberapa kali bermasalah dan kesalahan ditimpakan kepada penggugat yang dianggap tidak dimasukkan dokumen hukum. Yang kedua adalah beberapa kali mengalami penundaan sidang. Yang ketiga adalah server e-court pada waktu tertentu tidak dapat dijangkau dengan lancar dan cepat.